Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aprilia Saraswati dari kelas MBS 7A untuk mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa. Di sini saya akan melaporkan hasil laporan observasi saya pada Laris Swalayan Kartasura. Baik, profil usaha yang pertama adalah nama usaha Laris Swalayan, nama pemilik Yohan Kristanto, tahun berdiri 2018, alamat usaha Jalan Ahmad Yani nomor 14, Dusun 1, Kartasura, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan kode pos 57169. Selanjutnya, sejarah usaha. Laris Swalayan adalah salah satu bisnis retail yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 14, Dusun 1, Kartasura, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169. Swalayan ini didirikan oleh Bapak Yohan Kristanto pada tahun 2018. Laris Swalayan terkenal dengan harganya yang murah dan lengkap. Laris Swalayan berusaha menempatkan dirinya sebagai supermarket atau swalayan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, khususnya di wilayah Kartasura. Lokasi Laris Swalayan sangat strategis karena dekat dengan jalan raya, pemukiman warga, dan pasar tradisional, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Swalayan ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang sangat lengkap sehingga memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah produk yang dijual pada Laris Swalayan, yaitu yang pertama produk makanan dan minuman, kedua produk kesehatan dan kecantikan, ketiga produk rumah tangga dan kebersihan, keempat produk alat tulis kantor, kelima produk pakaian, sepatu dan tas atau fashion, yang keenam produk elektronik rumah tangga, dan yang ketujuh produk aksesoris. Baik, selanjutnya adalah analisis perilaku konsumen. Konsumen Laris Swalayan adalah masyarakat setempat khususnya di wilayah Kartasura. Terlebih lagi untuk para pedagang toko kelontong yang membeli stok barang yang akan dijual kembali di tokonya. Adapun mahasiswa yang berbelanja untuk mendapatkan banyak diskon dan harga yang sangat murah. Apalagi di Swalayan ini produknya lengkap sehingga Laris Swalayan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi selanjutnya adalah alasan berbelanja di Laris Swalayan itu apa sih? Ada 5. Yang pertama, barang yang dijual beragam jenis. Kedua, lokasi yang strategis. Ketiga, harga grosir atau terjangkau. Yang keempat, sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Dan yang kelima, banyak diskon. Kemudian, dilihat dari segi aspek pemasarannya, yang pertama, produk dan penawaran. Laris Swalayan memiliki produk yang sangat bervariasi dan harganya yang relatif murah dan banyak diskon besar dibanding dengan kompetitor yang lain. Produk yang mereka jual juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat maupun mahasiswa. Kemudian, segmentasi pasar, Laris Swalayan menargetkan konsumen pada masyarakat sekitar di wilayah Kartasura dan mahasiswa UIN dan Masjid yang berada di Pucangan masih satu wilayah dengan Laris Swalayan tadi. Kemudian ada promosi dan iklannya. Media promosi yang digunakan adalah menggunakan spanduk yang diletakkan di depan swalayan dan logo yang ada pada gedung swalayan tersebut, serta promo atau diskon produk yang ada pada display produk dengan tujuan menarik customer, agar mereka tertarik dan membeli produk yang ditawarkan serta untuk mendapatkan brand awareness dari calon konsumen. Di atas saya ini ada akun dari mereka, yaitu ada akun Instagramnya dan akun TikTok serta contoh dari diskon pamfletnya. Selanjutnya, selanjutnya adalah aspek pemasaran. Masih yang tadi, yaitu distribusi. Laris Swalayan dalam menyediakan stok barang pada swalayan mereka bekerja sama dengan sales dengan jangka waktu 1 bulan sekali untuk produk makanan dan minuman, 1 sampai 3 bulan sekali untuk produk fashion, aksesoris, kesehatan dan kecantikan, produk rumah tangga, produk alat tulis kantor, hingga 5 bulan untuk produk elektronik rumah tangga.
Dan yang kemudian layanan pelanggan. Pada laris swalayan telah memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan. Dapat dilihat dari karyawannya yang memberikan pelayanan dengan ramah, cepat tanggap dan murah senyum sehingga pelanggan merasakan nyaman dan cepat untuk direspon. Baik, selanjutnya aspek sumber daya manusia. Laris swalayan dalam perekrutannya sangat terperinci dan terdapat kualifikasi yang jelas. Posisi-posisi yang ditawarkan dari laris swalayan seperti pada gambar di atas, mohon maaf tidak saya cantumkan, tapi bisa dilihat pada paper saya. Bagi calon karyawan yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi karyawan tahap selanjutnya akan dilakukan pelatihan bagi karyawan baru. Selain itu, dalam jam kerja karyawan menggunakan sistem shift, yaitu shift pagi dari jam 7.30 sampai jam 2 sore atau siang dan shift siangnya dari jam 2 sampai jam 9 malam. Peraturan karyawan ketika ada kepentingan mendesak maka bisa tukar shift dengan karyawan lain, asalkan konfirmasi dengan baik. Jadi tidak ada simpang siur. Baik, selanjutnya adalah aspek keuangan, yang dimana pencatatan keuangan di laris swalayan yaitu menggunakan program dan manual untuk penghitungan penjualan dan laba kotor menggunakan program yang telah disediakan oleh laris swalayan sendiri. Sedangkan untuk menghitung laba bersih, pencatatan pengeluaran dan pemasukan dilakukan secara manual dan menggunakan program. Jadi setelah dilakukan rekap secara manual, setelah itu dimasukkan pada program yang sudah ada. Laris swalayan oleh karyawan laris yang sudah disediakan oleh laris swalayan dan dimasukkan oleh karyawannya. Kemudian perhitungan laba di laris swalayan diambil berdasarkan 10% dari penetapan harga untuk semua produk kecuali produk fashion dan elektronik yang sekitar 20% dari penetapan harganya. Dan semua pemasukan itu dilakukan secara terperinci dan rutin. Kemudian aspek penentuan lokasinya. Lokasi usaha dari Bapak Yohan Kristanto ini terbilang strategis dikarenakan letaknya yang berada di sekitar pemukiman warga yang padat penduduk, dekat dengan jalan raya, dan sering dilewati orang-orang serta dekat dengan pasar tradisional. Dengan adanya laris swalayan ini memudahkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar, baik yang memiliki usaha kelontong maupun anak kos dan mahasiswa kampus UIN Surakarta yang ingin memenuhi kebutuhannya baik skala kecil hingga skala besar. Dan sangat dekat dan sangat bermanfaat ya dengan adanya laris swalayan ini bagi kebutuhan masyarakat dan mahasiswa tersebut. Kemudian aspek pengelolaan dan penetapan harga dagangan. Yang dimana yang pertama adalah penetapan harga produk. Laris swalayan menetapkan sebesar 10% untuk produk semuanya produk kecuali produk yang sifatnya jangka panjang seperti produk fashion dan elektronik mencapai 20% dari harga yang ditawarkan sales. Yang kemudian penyusunan strategi harga. Laris swalayan memadupadankan harga yang ditawarkan dengan diskon, promo hadiah, dan sebagainya sebagai daya tarik pembeli. Yang ketiga, penyusunan strategi harga. Pemantauan persaingan laris swalayan selalu bersaing dengan harga yang murah dan produk yang ditawarkan lengkap, sehingga persaingan itu dapat diatasi dengan mudah. Kemudian yang nomor 4, pemantauan persaingan laris swalayan selalu bersaing dengan harga yang murah dan produk yang ditawarkan lengkap, sehingga persaingan yang ada tidak menurunkan pamor perusahaan. Yang kelima, pengelolaan stok. Laris swalayan memanajemen stok dengan efisien. Jika terdapat surplus stok, laris swalayan biasanya menurunkan harga untuk menjual produk dengan cepat. Yang keenam, berfokus pada nilai pelanggan. Laris swalayan memahami karakter pelanggan sehingga memahami apa yang dibutuhkan pelanggan. Itu menjadi nilai plus bagi laris swalayan. Kemudian
Aspek pengelolaan dan penetapan harga dagang masih lanjutannya tadi yang nomor 7, evaluasi dan penyesuaian. Laris swalayan akan selalu memanajemen harga produk yang perlu dievaluasi secara berkala. Jika ada perubahan dalam biaya atau permintaan pasar, harga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Penting untuk diingat bahwa pengelolaan dan penetapan harga adalah proses yang dinamis dan strategi harga dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis produk, lokasi toko, dan kondisi pasar saat ini. Kemudian, bagian aspek tata ruang dan image toko. Di atas saya ini adalah sekilas foto dari apa yang telah saya observasi di Laris Swalayan. Setiap tata letak toko dilakukan berdasarkan adanya keterkaitan satu sama lain dalam satu etalase. Contohnya keperluan mandi yang berkaitan dengan pasta gigi, sabun mandi, sampo, dan lain selanjutnya. Sebagainya, perlengkapan mencuci dan sebagainya itu diselaraskan menjadi satu rak atau sejajar. Tata letak yang dibuat oleh Laris Swalayan memiliki arti yaitu perhitungan faktor sifat barang, tingkatan kebutuhan, dan kebiasaan berbelanja konsumen. Di beberapa lorong ada yang menjadi daya tarik konsumen seperti di lorong beras yang mempunyai dekorasi yang berbeda dari lorong-lorong sebelumnya. Tempat fashion ada beberapa contoh mannequin yang memakai baju atau celana yang didisplay guna untuk meningkatkan citra toko, mengedukasi konsumen, dan mendorong penjualan dengan menunjukkan contoh pemakaiannya. Laris Swalayan sangat memperhatikan store atmosfer tokonya, contohnya pada tata letak, layout, produk-produk yang ditampilkan atau di display produk, dan selalu memberikan pelanggan dengan musik yang enak, penglihatan pencahayaan yang baik, serta warna dan juga keleluasaan konsumen dalam berbelanja juga sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, analisis pesaing. Baik, ini bisa dilihat ya. Itu kita menganalisis dengan kompetitor lainnya. Ada Louis Swalayan, Laris, dan Mitra. Yang dimana di situ ada mie Indomie, deterjen Soklin, dan minyak goreng Sania, kemudian tisu Paseo, dan susu Ultramilk. Bisa kita lihat banyak sekali perbedaan di sini. Banyak sekali signifikan ya. Rata-rata itu murah dari segi harga, lebih murah di Laris daripada di Luas atau Mitra. Kemudian program promosinya mereka sudah melakukan promosi di Instagram, banyak diskon dan sebagainya. Cuman mungkin yang lebih besar di Laris karena juga ada gebiar hadiah yang sering mereka tawarkan. Keunggulannya juga sama-sama di lokasi yang strategis, tetapi untuk yang luas karena jauh dari kampus atau pasar jadi lebih jauh, jadi kurang strategis menurut saya. Nah, kemudian kelemahannya mungkin di luas juga masih ada beberapa barang yang kurang rapi, kurang lengkap. Di Mitra juga seperti itu, dan juga di Laris juga masih ada beberapa tumpukan barang yang digabung dengan barang yang di-display. Baik, kemudian analisis pengelolaan bisnis. Dari hasil pengamatan dan juga wawancara kepada karyawan dan konsumen Laris Swalayan yang telah kami lakukan, produk yang dijual Laris Swalayan sudah cukup lengkap. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan jangka panjang sudah tersedia. Penyediaan stok yang rutin sudah sangat baik, karena dengan begitu dapat meningkatkan daya tarik konsumen karena produk yang disediakan sangat lengkap. Dari segi penataan barang di Laris Swalayan sudah cukup rapi, tetapi masih ada beberapa barang yang masih kurang tertata dengan rapi. Dan parkiran yang cukup luas untuk pembeli baik yang berkendara motor dan mobil, mempunyai lahan parkirnya sendiri dengan karcis parkir yang sudah modern. Jadi tekan tombol lalu keluar karcisnya seperti itu. Sedangkan dari aspek pemasaran, media promosi yang dilakukan Laris Swalayan yaitu membuat konten menarik, pamflet promo atau diskon, hadiah gebiar atau lomba-lomba yang dapat meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Promo yang diberikan Laris Swalayan yaitu paket bundling hemat 20%,
cashback Rp5.000, bazar murah, beli 2 gratis 1, dan ada pun event lomba-lomba yang lainnya. Pelayanan yang diberikan Laris swalayan juga sudah cukup baik dalam melayani konsumen saat berbelanja maupun dalam menangani permasalahan konsumen seperti komplain, retur barang, atau hal yang lainnya. Kesimpulannya, dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa Laris Swalayan merupakan salah satu bisnis retail yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Dusun 1, Kartasura, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169. Swalayan ini didirikan oleh Bapak Yohan Kristanto pada tahun 2018. Laris Swalayan terkenal dengan harga yang murah dan lengkap. Swalayan ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, sehingga memudahkan masyarakat di wilayah Kartasura atau mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan. Promo dan diskon yang diberikan cukup banyak dan cukup menarik untuk memberikan keloyalan kepada pelanggan. Untuk atmosfer toko sudah terlihat nyaman dengan adanya fasilitas yang ada, baik dari lahan parkir yang luas, serta penerangan dan kebersihan sudah bagus dan hendaknya dipertahankan. Namun ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan Laris Swalayan, seperti meningkatkan pelayanan yang lebih ramah lagi, sehingga konsumen akan lebih nyaman serta menata kembali produk yang masih berantakan, seperti yang masih ada kardus-kardus produk yang berjejer dengan display sehingga terkesan berantakan. Kemudian pengelolaan stok barang yang modern sudah sangat baik pada elemen eksterior seperti kebersihan dan yang lainnya cukup baik, dan tempat parkir yang over lebih diperhatikan lagi. Terkadang masih terlihat over dan kurang tertata rapi. Selain itu, Laris Swalayan juga harus mempertahankan produk, harga promosi, pelayanan pelanggan, saluran saluran yang lain, saluran hubungan, atau maksud saya hubungan erat antara sales, customer, dan lain sebagainya terus ditingkatkan biar customer itu semakin menunjukkan atau memberikan loyalitas pelanggan. Dan lingkungan fisik yang selama ini telah dilakukan oleh Laris Swalayan juga harus dipertahankan. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.